Kemudian dibawalah kepada Yesus semua orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikian firman Tuhan. Luar biasa ya. Saya membaca firman ini. Wah, saya mendapat berkat sekali ya. Memang firman Tuhan itu ya dan amin. Orang-orang kalau hidupnya melimpah dengan kasih, ya orang-orang yang hidupnya melimpah dengan kasih, maka dalam hidupnya itu akan menghasilkan hikmat. Ya. Orang yang penuh kebencian juga sama. Nah, tadi kemarin kita belajar kan, orang yang hidupnya di dalam kebencian, maka hikmatnya itu untuk merusak, untuk menghancurkan orang lain. Pokoknya kalau saya nggak dapat, orang lain nggak dapat. Kalau orang yang hidupnya penuh dengan kasih, maka hikmatnya itu untuk membangun
Saya di stop ini, saya bikin yang sana. Saya diganggu yang sana, di stop sana, saya bikin di sana lagi. Makin digencet, makin merambat. Ya kan? Makin digencet, makin melicit. Karena memang tangannya itu diberi kasih karunia, penuh dengan kasih. Bangun lagi, stop lagi, bangun lagi, stop lagi, bangun lagi. Kasih. Cintanya itu begitu melimpah ya, sampai dia bisa bikin semuanya, sampai kepikir semua. Itu karena orang-orang melimpah dengan cinta. Dia bangun, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Kalau orang yang penuh dengan kebencian, ya rusak terus, ya rusak. Kalau ada yang bagus, dirusak, ada yang bagus. Ngeliat nggak anak-anak kecil yang suka rusak barang? Ya, ada anak kecil yang hobinya rusak barang. Memang seneng rusak dia, seneng kalau barang rusak. Nah, karena hatinya itu nggak penuh dengan kasih. Bukan bongkar, ada orang yang sok tahu gitu ya. Tapi ada orang seneng rusak, suka banting gitu maksudnya loh. Kalau yang suka bongkar-bongkar, kakak saya itu anaknya pinter ya. Dulu papanya nggak ngerti, kakak saya dulu nggak ngerti. Dibongkar, dimarahin, dibongkar, jangan. Akhirnya kita kasih radio bodol. Bongkar, wah seneng dibongkar semua radio bodol. Nggak bisa masang, nggak apa-apa, buang. Ada orang yang seneng pengen tahu, nah itu beda. Itu bongkar-bongkar, itu kreatif. Anak-anak, kalau anak punya Anda suka bongkar-bongkar apa di itu, jangan dimarahin. Dikasih barang yang rusak, suruh bongkar. Suruh pasang lagi. Nanti pinter dia ya. Wah, saya nggak ngerti dipukulin. Ngawur dipukulin. Itu anak pinter tuh kayak kamu. Kamu dulu dimarahin kalau lagi bongkar-bongkar. Makanya kamu dipikirnya nggak pinter, padahal kamu pinter. Dulu dimarahin kalau lagi bongkar-bongkar. Tetapi yang ini memang suka ngerusak. Kalau ada barang bagus dirusak sama dia. Ada anak kecil yang begitu ya. Anda ngamatin nggak? Mungkin kalau ngeliat ada barang temennya bagus gitu, kemudian diambil dirusakin gitu. Memang seneng rusak. Karena hatinya penuh dengan kemarahan. Ada orang yang senengnya, oke kalau nggak satu dirawat. Ya bukannya sombong, saya dari kecil. Ya. Saya kalau ngeliat apa-apa kasihan, kalau ngeliat pitik mau mati, tak bawa pulang, tak kasih makan. Kalau saya ngeliat ikan mau mati, tak bawa pulang. Gitu ya. Kalau ini, aduh kasihan ikan. Terus ya, saya dulu seneng piara-piara ya. Saya dulu waktu kecil itu saya piara ikan sampai bisa buat jajan ya. Jual-jual sampai rumah saya itu ramai isinya orang beli ikan. Sih beli ikan, rumah saya ramai sih beli ikan. Ya dulu murah-murah ya, ikan 100 perak. Jadi gitu. Banyak sekali saya ternakin ikan tuh sampai satu rumah itu, satu pekarangan tuh isinya ikan semua. Sampai papa saya pusing. Isinya ikan semua. Ya kolam ikan bikin pangan gentong-gentong. Senang kalau dirawat gitu. Ya kenapa? Nggak tahu kenapa saya senang begitu saja. Senang senang apa namanya ya. Pokoknya kasihan. Terus kalau saya punya anjing lagi dipukulin sama opa saya gitu ya, saya kasihan gitu ya. Kalau opa saya itu kalau mukulin anjing itu kayak mukulin binatang. Ya memang binatang ya maksudnya, tapi maksudnya kejam gitu. Buat saya itu kejam sampai saya nangis. Kalau opa saya lagi mukulin anjing saya itu gara-gara apa nakal gitu kan, sampai saya nangis. Tapi ada orang yang memang senang rusak, senangnya kalau ada pitik dicekek, ada begitu ya. Ada ikan diplenyet, sengaja biar mati begitu. Ada yang suka begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu semua ya, ya dari mana? Dari hati. Kalau dari orang tua kita ajari kita yang baik. Kalau orang tua kita melimpahkan kita dengan cinta, bukan manja ya, bukan memanjakan, tapi mencintai, menunjukkan. Maka kita akan penuh dengan cinta. Kalau orang tua kita suka ngaplokin ya, suka ngebukin, penuh kebencian. Kamu anak salah lahir, udah mau dikukurin kok bisa nongol juga. Apalagi itu lahirnya cacat, Down syndrome dan sebagainya. Ya, wah biasanya ditendang-tendang, dibuang-buang. Jangan dipelihara. Anda belum tahu ya. Saya itu kan kerja di sebuah panti ya, sebagai pekerja sukarela. Saya sama Ana ya. Ada anak-anak idiot ini disayang sama papa mamahnya. Ini anak Down syndrome. IQ-nya itu di bawah. Ya, namanya Nivo kalau ya. Nivonya itu rendah sekali. Disebut di bawah 100. Ya. Anak ini kalau tak ajak nyanyi, ya kan, yuk nyanyi. Terus dia mulai goyang-goyang begitu ya. Ada anak yang sombong sekali, kalau dibantu enggak mau. Ya, dia begitu benar-benar ingin mandiri, nggak mau dibantu. Dia marah kalau dibantu. Dia kalau bikin buang sampah, mau bangun aja susah, ngomong aja susah, mau gerakin tangan aja dia susah, tangannya semper gini, udah nivonya rendah, tangannya semper begini. Dia buang sampahnya kudu sambil gerakin badannya begitu. Itu aja nggak mau dibantu.
Tapi disayang ya, dirawat, dibiayai oleh negara. Wah, kalau di Indonesia itu sudah jadi gembel, itu udah dibuang di pinggir jalan, ngemis-ngemis, udah ngele-ngele sambil ngemis-ngemis makanan itu. Kalau di sini dirawat ya, ada biayanya, dibiayai. Itu biaya besar ya. Dan kalau kerja di situ, gajinya lumayan ya. Kalau kerja full time, maksudnya full time ya. Kalau saya di sana sebagai volunteer, sebagai kerja sukarela. Karena itu buat saya itu pelayanan. Nah, itu bagian dari pelayanan kami, menyisakan waktu, menyisihkan sengaja waktu untuk orang-orang ini, untuk care sama mereka, nyanyi, ya, nyanyiin sama mereka senang kalau dinyanyiin begitu ya. Saya ngeliat ada orang-orang begitu telaten yang ngurusin orang-orang ini. Tapi ada orang yang anaknya normal saja masih digebukin coba. ini orang, ini beruntung sekali orang-orang cacat, Down syndrome. Ada orang-orang lain, orang-orang asing, ya termasuk kayak saya ini ya, yang sebagai volunteer kan, nggak dibayar, tapi kerja melayani mereka. Orang ini bahagia sekali anak-anak ini ya. Ada orang yang normal digebukin sama bapaknya sama ibunya, diperkosa sama bapaknya sampai dibunuh malah. Bapak Edan, bisa begitu ya. Nah, itu karena memang jiwanya pengen ngerusak. Dia pikir caranya gimana ya, supaya bisa ngakali anaknya, supaya bisa memanipulasi anaknya. Anaknya dijual di apa segala macam. Ingat yang apa Ustadz siapa itu ya, Ustadz Heri itu ya, Ustadz Heri itu sampai anaknya dijual di apa, suruh ngemis sampai kasihan ya. Tapi memang ada yang begitu. Nah, kita harus terima itu kenyataan-kenyataan dunia. Orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan cinta, dia hikmatnya untuk membangun. Orang yang penuh dengan kebencian, hikmatnya buat merusak. Intinya itu. Ya, tetapi memang ya, ini di Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari surga, diturunkan dari Bapa segala terang. Adanya tidak ada perubahan karena tidak ada bayangan di sebaliknya. Tidak ada bayangan, karena pertukaran ini bahasa yang aneh ya. Anda pernah kebayang nggak? Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pertukaran bayangan itu loh. Itu apa pertukaran bayangan? Bayangannya tukar gitu, switch begitu. Bukan ya. Dulu pernah saya terangkan ya, kalau bayangan itu. Misalnya ini handphone gitu kan. Ini ada lampu di sana kan, ini handphonenya begini. Maka bayangannya lampunya dari sana, bayangannya dari belakang. Nah itu namanya there is no shadow turning with it. Begitu dia terang benderang, maka nggak akan ada bayangan lagi di baliknya. Saking terang benderangnya. Nah, itu yang dimaksud begitu ya. Jadi tidak akan ada bayangan begitu terang benderang. Bapak segala terang benderang. Nggak akan ada bayangan di baliknya. Nggak ada yang grey, nggak ada yang abu-abu. Terang benderang, clear. Rekening open, clear. Terang, nggak ada yang abu-abu. Buat apa kemarin? Kenapa minta lagi? Clear. Jelas. Uangnya buat apa, larinya kemana? Clear, jelas. Hamba-hamba Tuhan harus clear, terang, jelas. Ya. Nah, segala yang baik itu pasti terang, jelas. Kalau ada yang tidak terang dan tidak jelas, itu mungkin ada yang tidak baik di situ. Ya, makanya ditutup-tutupin, makanya digelap-gelapin. Nggak boleh tahu, orang pokoknya nggak boleh tahu. Karena ada yang tidak terang, tidak jelas. Ya, nah semua hikmat dari orang-orang ya yang penuh dengan kebencian itu penuh dengan gelap. Makanya ada intrik politik. Kenapa ada intrik politik? Karena ada wilayah yang abu-abu. Ya, enggak. Makanya ada kawan saya kemarin, sahabat kita di ini ya masuk ke politik. Ini masuk ke politik ya. Dia seorang penginjil jalanan, terus dia masuk ke politik ke sebuah partai Kristen. Terus saya kasih tahu sama teman saya yang lain, oh sekarang si ini masuk partai politik, gitu ya. Oh ya, terus wah, dia sudah berapi. Bagaimana menurutmu? Saya langsung bilang, ya, I love need politician. Saya bilang gitu, dia kaget, dia ketawa. Lo kok bisa begitu? Itu kan saudara kita. Ya pokoknya aku nggak percaya. Padahal anak saya Wisely itu mau jadi politisi. Tetapi hari ini saya percaya, hari-hari si Wisely jadi politisi. Saya akan bilang, I love need, ya. Pada hari nanti si Wisely jadi politikus, saya akan bilang gitu sama dia nanti. Cuman saya tetap doakan. Pada hari dia nanti jadi politikus, saya akan ngomong gitu sama kita. Politikus itu memang hidup di dalam dunia abu-abu.
Nggak ada politikus terang benderang itu, nggak ada. Karena dia harus memainkan yang abu-abu itu ya. Yang antara gelap dan terang itu memang dunianya dia di sana. Saya bilang, geli juga ya. Saya tidak percaya dengan politikus, tapi anak saya sendiri jadi politikus. Dan ada yang nubuatin, soalnya ada yang nubuatin juga ya. Makanya aduh, saya bilang, oke kita doakan supaya hatinya lurus pokoknya. Nggak apa-apa, ya jadi hamba Tuhan boleh kan, ya, tapi nggak boleh kalau udah pendeta, jadi politikus, oh bantang, haram jadah, nggak boleh di sini. Mau pendeta, pendeta, mau politikus, politikus, tapi nggak boleh kamu pendeta dan politikus itu nggak boleh. Di sini itu ya, tidak boleh mencampurkan lembaga agama dengan politik. Nah, kemudian intinya akhirnya pokoknya kalau orang-orang yang hidupnya di dalam tadi ya kebencian, maka dia akan penuh dengan intrik dan politik. Kalau orang penuh dengan cinta, clear apa yang mau diintrikan, apa yang mau dipolitikin, hidupnya clear jelas. Makanya Anda suami istri, kalau hidupmu abu-abu, maka ada handphone di password, isinya nggak dikatung passwordnya, nggak boleh tahu. Kalau saya mah handphonenya taruh di meja. Ya, anak suka baca-baca. Nah, kadang-kadang itu kalau Anda lagi terima WhatsApp ke saya, yang jawab anak tuh. Nah, karena saya jarang buka WhatsApp. Yang jawab, ini kok nggak dijawab-jawab? Ya jawabin tolong. Nah, saya jarang jawab, yang jawabin anak. Karena buat saya, hidup nggak ada yang rahasia. Apa yang saya tahu, malah email saya itu sering, email yang semua itu ya, itu saya copy juga di handphonenya anak. Nggak ada yang rahasia, clear. Tiba-tiba misalnya nih, ada dulu ya pernah ya ada cewek ngerayu-ngerayu dulu ya. Tuh, ya yo ini siapa? Ya jawab, kamu yang jawab. Dulu ya waktu di Indonesia itu ada yang gitu ya, biasa begitu kan. Kamu yang jawab. Ini semua clear, ya nggak ada yang nggak jelas. Nah kalau udah mulai suami atau istrimu mulai di password terus kamu nggak boleh tahu, itu ada yang salah. Pak jangan manas-manasin, Pak ini saya lagi panas nih Pak gara-gara masalah ini. Nah, iya salahmu dewe. Makanya hidup itu yang jelas-jelas saja, yang clear, terang. Kalau cintamu melimpah, clear loh kita loh hidupnya enak, terang. Kalau hidup saya mah udah terang benderang bener ya, wartawan semua udah gali semua. Enak hidupnya clear, nggak punya rahasia. Enak kan hidupnya kalau nggak punya rahasia. Dari saya kecil sekolahnya di mana, semua ibunya siapa, anaknya siapa, semua clear semua. Enak kalau hidupnya jelas begitu. Ya dulu saya 4 tahun hidupnya nggak jelas. Ya nggak enak. Kok tahu orang udah boleh tahu rumah saya pusing kalau tuh. Kalau sekarang mau orang mau tahu rumah saya, tak kasih tahu. Bahkan tak kasih tahu ininya ini kita kan semua clear jelas. Ya clear jelas. Kenapa? Karena penuh dengan cinta. Orang kalau penuh dengan cinta itu nggak perlu sembunyi-sembunyi, ya kan? Langsung nampak wajah, disombong nampak wajah. Oh ini nyindir Pak, enggak boleh ya. Kalau disombong kita enggak nampak wajah bisa, karena kan ada yang mengkait-kaitan dengan masalah macam-macam, mengintimidasi segala. Cuman kalau saya, kenapa saya pantang untuk pakai rahasia-rahasiaan? Karena saya menyampaikannya dengan cinta, saya bertanggung jawab. Ya kan, nggak perlu saya tutup-tutupi, saya nggak perlu pakai topeng, nggak perlu pakai ini, terang benderang, semua terang benderang. Anda enak ya kalau hidupnya penuh dengan cinta. Nah, tetapi ada orang yang sudah membangun penuh dengan cinta, Anda sudah sama suami, udah penuh terang benderang begitu saja. Lalu pasanganmu itu dilahirkan dari kebencian. Ya kan? Kan ada yang keluarga itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, broken home misalnya, ada trauma masa lalu. Ya, maka akan bingung ini. Yang satu belak-belakan terang benderang, yang satu gelap-gelapan. Maka yang terang ini jadi merasa nggak enak karena tiba-tiba ada yang gelap di hidupnya. Yang gelap ini juga merasa nggak nyaman karena ada yang terang. Itulah sebabnya di 1 Korintus 6 itu katakan terang dan 1 Korintus 7 katakan terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jadi kalau mau menikah itu sebelum menikah lagi masa-masa pacaran, jangan buat petting raba-raba sana raba sini kuraba-raba lama-lama basah, jangan. Kalau lagi masa-masa pacaran itu Anda buat kenal, jangan buat petting. Buat kenal, buat kasih tahu ini backgroundmu bagaimana. Kamu lihat nggak masuk jangan. Karena harus menjadi pasangan yang satu yok.
Bahasa aslinya pasangan sepadan itu adalah satu yok. Kita kalau lagi bajak sawah kerbau itu ya, itu nggak bisa kerbaunya gede satu kecil satu terus yoknya miring begitu, harus sama gedenya supaya yoknya sama. Kalau nggak nanti keseret-seret. Harus pasangan yang seimbang, satu yok, satu beban. Ya, artinya jangan yang satu baru bertobat, mualaf, emang murtadin, yang satunya sudah pendeta, itu juga jangan. Nanti Anda akan kepontal-pontal. Serius ya, saya nggak bohong. Kepontal-pontal. Yang satunya baru bertobat, satunya sudah jauh. Jangan, selalu yang seimbang. Nanti kepontal-pontal, nanti nggak enak sekali. Jalannya itu nggak enak sekali. Ya kalau cuma mikirin seks doang ya beda. Ya, kalau seks doang ya bisa begitu. Tapi kalau Anda berpikir benar-benar untuk hidup bersama, itu masa prosesnya bisa puluhan tahun itu. Masa proses bisa cekek-cekekan itu Anda itu. Serius, saya nggak bohong. Sudah ada kejadiannya, sudah ada buktinya. Ya, makanya pasangan yang seimbang. Ya, sama-sama lahir baru. Sama-sama. Satunya sudah, ini satunya masih jeglek. Wah, pontal-pontal. Karena pernikahan itu enggak main-main, enggak kayak orang, kan nanti yang penting punya saya, oh enggak, ini kan bisa dibimbing. Oh salah, enggak kayak gitu. Nikah itu Anda sepadan. Bukan nanti kan bisa dibimbing. Oh enggak kayak gitu. Ya, enggak bisa dibimbing nanti suaminya baru bertobat, ya kan murtadin. Istrinya sudah jadi penginjil melayani kemana-mana. Oh nanti kan bisa kita bimbing. Oh enggak, hati-hati Anda. Serius, enggak bisa. Tinggal itu cinta atau nafsu. Wah ini cinta Pak, ya bohong. Jujur coba, ya kan? Harus sama, sepadan. Wah sudah banyak buktinya yang kepontal-pontal, sudah banyak. Akhirnya nggak karu-karuan. Yang satunya udah jauh berpikirnya di dalam Tuhan, menyerahkan diri, satunya masih abu-abu. Akhirnya Anda kudu kompromi terus. Wah capek hidupnya begitu. Kalau mau Anda bahagia, mau benar, pernikahan, dari awal setting yang benar. Harus yang sepadan, satu yok. Satu beban, satu penanggungan, satu arah, satu tujuan, satu visi. Ya. Oh nanti saya bimbing Pak. Oh jangan-jangan nanti bukannya kamu yang bimbing, malah kamu yang dibimbing. Nanti jadi tidak karu-karuan. Ya kan? Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Begitu terang ketemu gelap, apakah terang bisa menerangi gelap? Enggak, jadi remang-remang. Terang ketemu gelap itu jadi remang-remang. Ya, yang bisa terang benderang itu hanya Tuhan Yesus. Padanya tidak ada pertukaran bayangan, tidak ada bayangan di baliknya. Biasanya kalau terang sama gelap akhirnya Anda jadi remang-remang. Apalagi Anda sudah percaya Tuhan, kemudian Anda cari orang yang belum percaya. Nafsu itu. Akhirnya Anda katut. Nah, tapi Pak, bagaimana pernikahan beda agama? Katanya Papa setuju, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang berpikir mau menikah beda agama, saya sudah tahu ini orang belum lahir baru. Ini orang belum lahir, kalau dia sudah lahir baru, dia pasti nggak akan mau nikah beda agama. Dari awal dia baptisannya bohong-bohongan. Itu beneran, makanya akhirnya menikah beda agama, akhirnya pindah agamanya. Apalagi mau saya injili, akhirnya malah dia yang diquranin, malah dia diquranin bukan injili. Selalu begitu, ya. Tapi jangan bangga juga kalau Anda menikah, terus dia jadi Kristen. Gara-gara pernikahan itu, Anda jangan bangga. Saya justru deg-degan. Waduh, satu dia memang masih cetek, terus dia bilang, oh tapi kita menangkan. Oh belum tentu, sekarang kalau menangkan 10 tahun lagi bisa bablas, bisa balik keadaannya. Sudah nikah, udah dijiret-jiret, udah tidak karu-karuan. Oh tapi kan dia yang perempuan Pak, dia yang rugi Pak. Oh belum tentu. Ya belum tentu. Nggak kayak gitu dalam pernikahan ya laki-laki perempuan. Apalagi dalam hukum Islam juga beda lagi. Kalau kita hukum Kristen, bekas istri orang yang masih hidup, kita nggak menikah ke dalam Islam, bisa dia menikah sama orang lain dengan bangga. Apalagi kalau balik ke agamanya. Oh alhamdulillah, sudah dimenangkan, sudah hijrah kembali. Bawa anak-anaknya pula sekalian. Gitu ya. Apakah saya setuju dengan menikah beda agama? Setuju, karena nggak ada urusannya agama dengan. Tetapi kalau orang mau sudah lahir baru, saya cerita lahir baru, ya Anda harus jaga hidup Anda. Kalau mau benar pernikahanmu, bukan masalah boleh nggak boleh, ya.
Makanya lihat, ya, maka Salomo itu dengan penuh cinta, dia penuh dengan hikmat, mengalir, dia bangun itu kerajaan Israel. Di masa Salomo itu kerajaan Israel alami puncak kejayaannya dengan ditandai berdirinya bait Allah. Ya, di dalam dunia ini ya, di dalam ilmu sosiologi antropologi, ya, berdirinya sebuah bait suci, sebuah kuil di sebuah negara, kuil yang besar, tempat pemujaan, adalah puncak peradaban teknologi kemajuan dari negara tersebut. Bukan teknologi, sorry tadi saya ngomong. Puncak peradaban dan majunya negara tersebut. Kalau orang itu negaranya Islam, budayanya, maka dibikinlah masjid yang besar. Itu puncak peradaban. Makanya Islam itu remuk redam. Baru peradaban yang besar terjadi setelah tahun 70-an. Mekah dibangun. Ya, Masjidil Haram sama yang Masjidil yang di Madinah sama di Mekah itu mulai dibangun. Ya. Baru tahun 70-an. Dulu itu tempat kumuh itu di sana. Karena peradabannya memang rendah sekali. Ya, tingkatannya rendah sekali di sana. Baru tahun 70-an itu dibangun. Karena ada teknologi minyak. Ya. Kita lihat kuil di Babel. Ya, kalau ada lihat Gujarat yang di Babel itu sampai sekarang masih ada ya. Yang potong separuh itu hilang separuh. Ada replikanya di Museum Berlin ya, di Museum Insel Berlin. Itu adalah puncak peradaban Babel saat itu. Terus kalau Anda lihat bait suci di Yerusalem, 2 kali dibangun. Itu adalah puncak peradabannya. Kalau di Eropa, ya gereja-gereja, itu puncak peradabannya. Lah Pak, kalau ateis bagaimana? Ya puncak apa dia sekarang? Kalau misalnya kalau Buddha, Hindu, dan ada kuil, Borobudur, Prambanan, itu adalah puncak peradaban di zaman itu. Ya Anda ngelihat dari bangunannya, Anda kan ngerti itu puncak peradabannya zaman itu seperti apa, betapa hebatnya. Ya, kuil Buddha yang ada di Cina, yang ada di Jepang, kuil Buddha Shinto segala macam itu puncak peradaban. Nah sekarang di dalam dunia modern ini puncak peradabannya apa? Agama mereka, mamon kan, uang kan. Makanya dibangun kuilnya apa? Lembaga-lembaga keuangan. Itu puncak peradabannya. Bursa-bursa efek, ya kan? Bank-bank yang besar, pusat-pusat finansial yang besar, itulah agamanya dunia, mamon. Ya kan? Itu puncak peradaban juga loh. Nah, ini kita lihat ya, balik lagi. Di zaman Salomo terjadi puncak peradaban milik Israel. Setelah itu turun drastis. Justru kenapa? Karena cintanya, agapenya berubah. Agapenya jadi nafsu. Ya, agape itu jadi nafsu. Cinta yang melimpah itu kemudian dikotori. Dikotori oleh nafsu, oleh hawa nafsu. Nah, itulah makanya ada perlu faithful, kesetiaan, nggak berubah setia. Yang namanya agape kelihatan. Ya, agape itu tetap akan akan dilihat dari buah dari agape itu. Dari buahnya kita tahu ini orang agape apa nafsu. Ya kan? Kalau orang ngasih makan masih dianggap nafsu, ya, masih dianggap setan, anak iblis. Saya lagi bayangin bagaimana bapaknya ya. Kalau saya anak iblis terus menginisiasi memberi makan, maka bapaknya, kalau saya jadi bapaknya, bapak saya yang bapaknya iblis itu kan, pasti akan hebat sekali ya. Pasti bapak saya hebat sekali ngasih makannya. Ya kan? Kalau anak iblisnya saja bisa ngasih makan orang, apalagi bapaknya. Nah, kalau orang menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus, ya, dan orang itu benar-benar sembuh masih dibilang Beelzebul. Yesus saja masih dibilang Beelzebul. Apalagi saya. Kan begitu kan. Kalau cinta yang murni itu aja masih dicaci maki. Apalagi yang nggak murni.
Tapi masalahnya orang suka yang tidak murni. Orang itu suka yang imitasi. Walaupun secara nalar orang malah suka yang imitasi. Pada kenyataannya orang suka imitasi, suka dibohongin. Nah, cirinya imitasi apa? Mudah rusak. Cinta yang imitasi itu. Makanya akhirnya cinta yang agape itu, yang tadinya murni itu, Salomo yang tadinya membangun, di puncaknya, kemudian terjadilah imitasi. Karena orang suka imitasi, cinta yang imitasi. Dan kerajaan itu jadi pecah kan. Karena Salomo menikahi banyak istri. Dan ya cintanya jadi imitasi, mulai geser. Nggak faithful. Itulah sebabnya kita harus jaga, agape itu harus dijaga. Ya, kasih itu harus dijaga ya. Hendaklah selalu hidup di dalam kasih. Makanya Yesus bilang, bila kamu tinggal tetap di dalam kasihku. Ada orang yang awalnya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Agape. Tapi kemudian dia mulai berimitasi. Ya, pudar kasihnya itu. Cintanya itu pudar. Jadi imitasi. Tadinya cintanya itu membangun. Tapi lama-lama cintanya itu jadi kebencian. Kelihatannya cinta demi kebenaran, tapi penuh dengan kebencian. Kelihatannya cinta. Dari buahnya kita lihat. Nah, masalahnya orang-orang yang suka imitasi ini akan menganggap yang asli ini malah yang jelek. Karena dia suka imitasi memang. Karena kalau imitasi kan bisa dipoles, mengkilap, apa segala macam. Hanya dia tidak akan lama. Ya kan? Sebentar saja rusak, sebentar saja pudar cinta itu. Ya kan? Kelihatan kemasan. Makanya kita lihat. Cinta yang sejati itu dia akan faithful. Ya kan? Sampai dia memutuskan untuk mengimitasi. Sampai si yang punya cinta itu jadi imitasi. Jangan. Suami istri, keluarga-keluarga, pengikut-pengikut Kristus. Ya kita semua minta cinta. Minta selalu diperbaharui cintanya, agapenya itu. Karena agape itu bisa ini ya, bisa memudar. Bisa memudar. Cinta yang sejati yang dimiliki oleh Yesus itu nggak memudar. Makanya kita harus selalu setia di dalam diakonia dan marturia. Jangan geser. Dari situ kita setia dengan diakonia marturia terus. Jalanin terus. Ya, kita setia dengan diakonia marturia. Jalanin terus. Harus setia. Kita terus sangkal diri, pikul salibnya itu terus. Karena itu produk-produk dari agape. Ya, diakonia, marturia, sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Sekali Anda nggak mau sangkal diri, maka cinta akan memudar. Sekali Anda nggak mau rendah hati, sekali Anda nggak mau pikul salib. Makanya syaratnya itu memang itu. Jikalau engkau tetap tinggal dalam kasihku, Yohanes 15 ya. Dan remaku tinggal di dalam kamu. Bagaimana punya rema kalau nggak baca logos? Bagaimana logos jadi rema kalau nggak hidup di dalam agape? Maka kamu akan punya iman. Roma 10 ayat 17. Iman, pisteo, datangnya dari rema. Pisteo itu faithful ya, ada faithful. Immanuel. Ada faithful di sana. Makanya syaratnya harus diakonia, jangan berhenti. Jangan mau digoyang, jangan mau dibelokin dengan suara-suara, dengan ya suami istri yang agapenya begitu hilang karena dibelokin ya kan dengan sekretaris yang seksi, teman kantor yang seksi, atau istri-istri yang melihat yang manyun, melihat ada bosnya yang keren, gagah, dibelokkan agapenya. Itu bisa dibelokkan ya, karena bisa ditiru. Cinta itu bisa ditiru. Lalu dia merasa aku nggak cinta, aku nggak agape lagi sama, aku lebih agape sama yang ini. Mungkin dulu kita salah kali ya. Karena kita punya konsep-konsep cinta yang keliru, yang di framing. Tadi ya, pasangannya tidak seimbang. Jadi harus ya, kita harus selalu jaga. Dengan apa? Dengan logos. Taunya dari logos. Setia dengan logos. Setia dengan logos, berbahagialah orang yang setia dengan logos dan melakukannya. Lakukan langsung supaya jadi rema. Rema itu nanti hasilkan faithful, kesetiaan. Cara dirawat.
dengan sangkal diri, pikul salib, rendah hati, terus setiap hari. Sebuah taman cinta itu dirawat. Kalau enggak, hancur. Ya, hancur. Kalau harus dirawat, kalau Anda biarkan hancur. Harus dirawat tiap hari, sangkal diri. Makanya Yesus bilang, tiap hari harus sangkal diri, pikul salib, tiap hari. Harus sangkal diri, pikul salib tiap hari. Itu cara merawatnya. Cara merawat agape itu begitu. Hari Anda tidak merawat, maka di situ nanti ada cacat. Nanti kapan lagi Anda nggak merawat lagi? Cacat lagi. Agape itu sampai akhirnya Anda nggak mau merawat lagi, akhirnya agape itu berubah menjadi hawa nafsu. Sama-sama kelihatannya cinta, ya kan? Kelihatannya. Tapi sebenarnya itu penuh dengan kebencian, kemarahan. Suami istri, kakak beradik, saudara seiman kita semua. Begitu Anda tidak mau sangkal diri, pikul salib, yang ada adalah cinta yang agape, yang tiruan imitasi, cinta yang imitasi. Dan itu penuh dengan kebencian. Beda tipis. Samber. Ya. Kayak orang nyetir mobil, Anda ngantuk sedetik aja bisa samber. Nggak boleh ngantuk sedikit pun. Ya. Kesetiaan itu harus ya selalu dijaga, sangkal diri, pikul salib. Begitu Anda ngerti, begitu cepetan sadar. Cepetan sangkal diri, pikul salib. Gitu ya. Makanya jangan dibelokin. Orang bilangin kamu setan, apa segala macam. Terus jalan lurus. Tetap berbuah. Tetap berbuah. Jangan takut. Suami istri, kalau sudah terlanjur istrimu dalam pasanganmu dalam kegelapan, tetaplah kita jadi anak terang, konsisten. Biar terang itu menerangi dengan konsisten. Kegelapan itu akan pergi. Terangi terus dengan konsisten, dengan cinta yang konsisten, faithful. Ya, jangan putus asa. Saya lelah, Pak. Datang sama Tuhan. Datang, duduk, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Istirahat, ya. Rest. Nuh itu ya, kayak Nuh itu ya, dipeliharakan. Rest. Ya, artinya beristirahat. Beristirahat sama di tangan Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Jadi kalau lagi capek, rendah hati itu adalah sebuah cara beristirahat. Rendah hati itu adalah sebuah cara beristirahat kepada Tuhan. Merendahkan diri kepada Tuhan. Di dalam hinaan, Anda angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terus saya, Yesus engkau baik, sungguh baik. Oh, itu cara istirahat di dalam Tuhan itu. Rest in God ya. Bukan rest in peace, mati nanti. Rest in God ya. Beristirahat di dalam Tuhan. Duduk diam. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Nah itu ya. Merendahkan hati sama Tuhan. Capek ya, nanti nyembah. Itu bukan jadi ritual. Nyembah sambil mengingat kebaikan Tuhan. Retreat. Kita retreat, duduk, baca firman Tuhan. Makanya tiap minggu kita perlu sabat. Ya, perlunya sabat itu supaya kita bisa istirahat. Capek difitnah, capek diomongin, capek disalahpahamin, capek kita dicaci maki, ya, capek kita dengan semua proses-proses pencobaan. Kita lelah. Nah, kita istirahat. Ya Allah baik, ya Yesus baik. Gitu ya, Tuhan baik-baik bagiku terus. Yang simpel-simpel saja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah kudu pinter nyanyi kayak Ruth Sahanaya, nggak usah. Gitu ya, caranya beristirahat sama Tuhan. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang rest in God, bukan rest in peace ya. Kapan-kapan kita nanti. Ya, tapi coba duduk kita doa pagi, segini ya, embun pagi sama-sama. Ini caranya kita untuk rest. Istirahat cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya.